Jadi adanya Gus Baha, adanya Gus mungkin Ikdam, ada Gus siapa lagi gitu, Gus Yusuf, banyak Gus. Ini menurunnya derajat kiai menjadi Gus, ya kan? Sekarang ya nggak ada, adanya Gus melorot lagi jadi Ustadz. Makanya sekarang ya Mas Budi, banyak sekali orang yang atau kiai lah gitu yang katanya mider itu ampuh sekali. Umpamanya saya menyebut salah satu saja, itu ada Gus Baha umpamanya, ada lagi Gus Muafiq, ada lagi sekarang yang milenial itu Gus Ikdam umpamanya loh. Tapi nyatanya tidak mungkin akan bisa memberikan solusi. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu Mbah. Niki kula teng mriki malih ganggu wektale mbae. Badhe tanglet Mbah. Niki seniki niki kan kaum milenial niku napa nggih mboten mengenal babagan tentang panembahan, petilasan lan sapanunggalane Mbah. Lah niki kula kepengin ngasuh kawruh teng mbae. Kula nyuwun dijelasaken Mbah. Penembahan niku nopo, petilasan niku nopo, kagem kawruh anak muda milenial seniki Mbah, biar semua itu pada paham Mbah tentang apa itu panembahan dan apa itu petilasan. Adan, Nggih Mbah. sebisa kula nggih kalau jawab. Oh, wilayah jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Kalau saya cerita niku nggih, dakwah urut-urutane niku kena apa kok milenial sekarang itu tidak pada mengenal yang demikian. Tentunya tak kenal maka tak sayang lah. Sebab niku sing tua niku pada orang ngenalaken gitu. Yang lebih tua itu sudah tidak memahami dan lalu pembunuhan karakter oleh para kaum ya tertentu. Kalau saya ngomong kaum agama kan waktu itu untuk ya para kaum agama yang seolah-olah gitu loh, seolah-olah itu kayak sudah kenal dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketone kayak kancane dewek ibaratnya kayak. Jadi kesannya sekarang itu Tuhan itu dianggapnya bakul mendoan, malah ya bakul mendoan dalam arti sewaktu-waktu bisa membeli. Dengan bukti apa yang saya katakan, kalau jam sekian masih mengatakan lafal Allah, nanti dengan janji ini jam sekian nanti mengamalkan lah. Betapa banyak doamu yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lah, otomatis kita punya hak debat kalau secara nalar itu, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya dan janji Tuhan itu pasti. Nah, katanya kan demikian, katanya lah. Saya akan menguraikan sedikit. Jadi tempat peribadatan orang Jawa ya Mas Mas Budi itu adalah Panembahan aslinya ya. Tempat peribadatan orang Jawa itu adalah Panembahan. Lah tadi pertanyaannya kenapa disebut Panembahan? Sebelum manusia menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada Buddha Gautama, atau kepada Roh Kudus dan sebagainya, mestinya bisa manembah terlebih dahulu. Nah, manembah ini bukan menyembah. Lah, ini perbedaan antara menyembah dan manembah. Lah, sebelum kamu akan menyembah Tuhan, semestinya kamu bisa manembah kepada dirimu, kepada lingkunganmu lah. Makanya di setiap tempat tempo dulu ya, itu pasti dikenalkan sebuah panembahan. Umpamanya tadi saja itu saya baru mengadakan sebuah selamatan. Nah, selamatan itu di Panembahan Mangundara, Desa Sampang, Gang Mangundara 2. Karena dulu yang murwakani atau yang babat Desa Sampang ini diantaranya adalah Mbah Mangundara lah. Mestinya itu dikenalkan untuk apa? Untuk mengheningkan cipta, untuk manembah kepada lingkungannya, manembah kepada dirinya sebelum menyembah kepada Tuhan. Ya, artinya Tuhan memang ada, tapi ya
lebih nyata mana keberadaan sifat wujudnya Tuhan, manakala kita tidak temumpang di bumi kan tidak mengenal Tuhan. Nah, kita semestinya menginjak di bumi, mengenali si bumi itulah. Si bumi itu ono sing bau reksa, kalau istilah dulu ya. Siang bau reksa otomatis indang danyang priprayangan yang telah ditundukkan oleh leluhur kita sebelum kita lahir. Lah, leluhur kita yang sebelum kita lahir itulah yang disebut panembahan ya, yang bukak jarane tanah di situ, indang danyang priprayangan ditundukkan bersinergi dengan leluhur yang ada di situ. Lah, kalau petilasan tadi pertanyaan adalah petilasan ya. Kalau petilasan umpamanya panembahan di Demak Bintoro, mau tidak mau sebelum ada Brandal Lokajaya atau Sunan Kalijaga sudah ada yang lebih terdahulu. Nah, ini semestinya ya Sunan Kalijaga jangan sebagai kiblat mutlak, karena apa? Ada panembahan yang lebih dulu dibanding dengan Sunan Kalijaga. Lah, apa penembahan itu? Ya otomatis dicari sendiri. Kalau menurut saya sebelum itu ada yang namanya Puncak Sangalikur, yaitu di Kudus ya. Ini merupakan panembahan. Adapun petilasan perjalanan umpamanya Sunan Kalijaga sebelum Depok di Demak tentunya kemana-mana dong ya. Seperti Syekh Siti Jenar. Lah, ketika kemana-mana itu tentu ada tempat transit. Kalau sekarang mampir di situ, minum, lalu berdoa dan sebagainya. Lah, itulah yang dikatakan petilasan. Jadi intinya kalau panembahan itu ada di setiap-tiap tempat itu ya, yang murwakani atau yang membuka desa itu ya. Lah, kalau petilasan itu mungkin perjalanan kaum sufi atau kaum spiritual tatkala perjalanannya ya, di situ ada sebuah tanda tertentu dikatakan petilasan. Umpamanya petilasan Sang Prabu Brawijaya, umpamanya petilasan Panembahan Senopati, umpamanya lagi petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga. Petilasan Panembahan Senopati kan banyak sekali, termasuk ada di Kahyangan Telpe, termasuk ada di Gua Langse dan sebagainya. Ini jelas petilasan Panembahan Senopati. Lah, saya akan menguraikan sedikit betapa pentingnya manusia mengenali panembahan. Ya, betapa pentingnya manusia mengenali panembahan, karena tanpa kamu bisa menembah kepada dirimu, niscaya bukan sampai pucuk yang langit ya, kamu tidak akan bisa menyembah kepada Tuhanmu. Artinya tidak mungkin akan terkabul ya. Saya meyakini itu. Menembah itu kepada panembahan yang ada di lingkungannya, dan lalu bisa menembah kepada dirinya, dan lalu baru sampailah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menurut Kawruh Jawa. Artinya Kawruh Jawa itu sebelum menyembah Tuhan tentu mengenali dirinya, mengenali leluhurnya, dan lalu mengenali panembahannya, baru bisa menyembah kepada Tuhan. Makanya sekarang ya Mas Budi, banyak sekali orang yang atau kiai lah gitu yang katanya mider-mider itu ampuh sekali. Umpamanya saya menyebut salah satu saja, itu ada Gus Baha umpamanya, ada lagi Gus Muafik, ada lagi sekarang yang milenial itu Gus Ekdam umpamanya loh. Tapi nyatanya tidak mungkin akan bisa memberikan solusi. Jadi adanya Gus Baha, adanya Gus mungkin Ekdam, ada Gus apa lagi gitu, Gus Yusuf, banyak Gus. Ini menurunnya derajat kiai menjadi Gus ya kan. Sekarang ya nggak ada, adanya Gus melorot lagi jadi Ustadz. Lah, setelah Ustadz ada pula Ustadzah, kan seperti itu. Jadi sekarang melorotnya karismatik daripada Brahmana kalau istilah Jawa atau ulama ini nampak sekali lah. Padahal apapun alasannya, yang namanya Brahmana itu adalah pakuning tata negara. Yang saya maksud demikian. Rakyat rusak karena pemimpin rusak karena ulama. Ini kata kiai saya loh ya. Jadi patoking umat, patoking bangsa dan negara sesungguhnya adalah ulama atau Brahmana. Namun kalau saya mengatakan Brahmana atau ulama bejat sekarang itu kan berlebihan ya. Namun kasus nyatanya sekarang kalau Brahmananya sudah gila popularitas, semuanya saya mengatakan, mungkin Mas Budi juga patut bertanya-tanya dalam hati, ini ulama apa artis, kan begitu, ya kan? Lah, ini bukan rahasia lagi kan, ulama apa artis, karena apa? Dia nanti menyiapkan IO tahu sekarang. IO itu event organizer ya, menawarkan ke kepala desa umpamanya, menawarkan lagi ke alma mater umpamanya,
menawarkan lagi ke hari jadi kota apa lah. Ini ditawarkan, artinya orang mengaji atau orang ya taruhlah ngangsu kabruh kalau istilah Jawa itu sudah tidak murni lagi, tapi karena gerakan IO ya, sehingga tidak mungkin akan masuk kepada hakikatnya hidup. Namun dia yang penting taunya kiai itu lucu, kiai itu rame, kiai itu dan sebagainya, dan tanggapannya lebih mahal dari dalang, lebih mahal dari ebek lah. Inilah yang namanya orang tidak bisa menembak, taunya adalah sopos atau taruhlah gebyaring kadunyan atau casing, sehingga tidak mungkin akan bisa mencapai hakikatnya hidup. Lah saya berani breng taruhlah dengan para kaum ulama sekarang. Jadi saya mengatakan di sini, artinya saya berani breng, saya tandaskan ya, tokna dongamu ya, habiskan doamu. Tidak mungkin kamu akan bisa andil besar dalam menata keruwetan bangsa dan negara dan keruwetan umat, karena sekarang kemana masyarakat akan mengadu ya, manakala didesak oleh kaum kapitalis, bang ucak-ucak ibaratnya, ke lurah juga bingung ya kan, lalu ke ulama juga hanya memikirkan mungkin pondoknya agar banyak santrinya, sekolahnya mungkin gurunya memikirkan agar sekolahnya banyak muridnya, lalu mohon maaf negara pun sedang memikirkan bagaimana rakyat bisa andil membayar hutang, karena hutang negara kan luar biasa. Lah, ini secara terang-terangan saya mengatakan, jangan harap ya Indonesia akan kembali manakala tatanan Panembahan tidak dipulihkan dan manusia tidak lolonola dan sepi. Artinya ngertine mung pinter bodoh, sugih melarat, ya surga neraka tidak rampung-rampung. Lah kalau Jawa panutannya adalah kasampurnaning urip, kasampurnaning pati, dengan jalan nguri-uri atau ngluhurke Panembahan, mendem jero mikul dhuwur asmane wong tuwa. Nggih, tapi nuwun sewu niki, Mbak. Kebanyakan kaum milenial di sana kan berpikiran bahwa kalau kita itu ada kesulitan, ada keruwetan, kowe ngakehna donga iki lho, Mbak. Sementara itu sudah menjadi doktrin untuk diri kita. Lah, di sini ya, terus. Nah, itu doktrin dalam diri kita yang menjadikan itu sebuah keyakinan. Jadi, kalau kita untuk melangkah ke Panembahan itu banyak omongan-omongan miring di orang-orang seputaran kita, seolah kita itu sedang meminta kepada jin, setan, iblis, dan lain sebagainya, Mbak. Lah, niku kepripun, Mbak? Saya mau mempertanyakan, itu tergantung keberanian kita. Mas yang sahabat begini, kamu berani bertanya nggak? Hei Kiai, kamu berkata setan, kamu sudah pernah melihat setan apa belum? Ya kan? Ya. Karena yang saya pahami, ketika saya melihat setan itu ya di Panembahan. Mohon maaf tidak di masjid, ya. Ya mohon maaf tidak di depan ulama, tidak di depan apa. Saya melihat setan itu ya di Panembahan. Karena apa? Di tempat-tempat seperti itulah niscaya kegaiban, sebab Panembahan lebih dari sebuah hal yang mistik, namun juga secara rasional itu sebagai ardenya bumi, ya. Ardenya bumi itu ya peredam gitu loh. Lah, yang saya maksud ketika kita, orang-orang tua kita termasuk mohon maaf kalau di Kejawen ini kan nggak ada sistem IO tadi, sehingga kojahnya itu selalu kamu berdoa seperti ini tentu Tuhan akan mengabulkan. Menurut saya ini adalah kekonyolan yang nyata, sebab yang saya tahu bahwasanya Tuhan mewajibkan kita untuk upaya. Lah kalau urutan saya, doa itu ada saatnya, lalu berusaha itu juga ada saatnya, namun kecenderungannya tidak mendidik manusia gunakan ilmu tanpa praktek umpamanya. Makanya kebanyakan sekarang ya didikanin jagong karo ngomong kon kudu bisa badog cara kasare gitu loh. Lah ini kan sebuah yang keliru. Lah kalau orang Jawa dulu, bukan untuk, mohon maaf, bukan untuk sholat subuh ya, tapi tangi sing gasik mbok rezekine ditotol ayam. Jelas nggak salokannya? Lah inilah hal-hal yang demikian itu lalu dikipakai, karena tidak lain tidak bukan, mohon maaf, sekarang para ulama itu kan makan dari santri, ya kan? Mau tidak mau, bisa nih dia bangun pondok dan sebagainya, ini kan dari santri ya kekuatannya, alias santri ini merupakan aset. Namun kebalikannya, santri ini tidak
membuat santri bermanfaat, tapi kalau boleh saya ngomong, banyak ulama yang memanfaatkan santri. Ya sekali lagi, banyak ulama yang memanfaatkan santri. Makanya barometernya, apalagi sekarang ada klasifikasi ya, mungkin pondok kelas A, pondok kelas B, umpamanya seperti itu. Lah, ini sebuah hal yang pembunuhan karakter terhadap adab, tradisi, seni, budaya Nusantara yang sejati. Dan saya akan mengatakan secara yakin yang seyakin-yakinnya bahwasanya tidak mungkin akan bisa memberikan solusi kepada bangsa dan negara ini manakala doanya memakai doa impor. Ya, kalau saya mengatakan doa agama nggak mungkin ya, karena mungkin nanti dianggapnya saya orang yang kejawan-jawanan dan sebagainya. Namun saya mengatakan di sini yang intinya, yang prinsipnya bahwasanya ilmu Jawa itu adalah ilmu pokok untuk mempersatukan Nusantara, untuk kepemimpinan Nusantara, terbukti dengan seluruh pemimpin itu orang Jawa, namun sangat-sangat diabaikan. Dan itu menurut saya ada dugaan, saya nggak menuduh ya, ada dugaan itu adalah unsur kesengajaan untuk membunuh karakter agar dia jaya, kita itu tidak jaya gitu loh. Artinya dia berkecukupan, kita itu menderita. Seperti saya sekarang, kalau biaya lelaku banyak nggak? Banyak. Ya banyak. Tapi saya nggak punya santri. Nah sehingga saya itu harus bulpiri. Nah, kalau saya men-save atau mengatakan kalau saya butuh dana, katanya saya dianggap makannya rumput mungkin ya, sehingga yang ngasih saja banyak yang diminta lagi. Nah ini sebuah hal yang kasunyatan yang saya terima. Jadi intinya di sini kita mesti jadi diri kita sendiri ya, kita bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia, jangan menjadi bangsa asing. Ya kita hayati saja, Amerika kaya dari Indonesia nggak? Ya kan? Lalu mohon maaf, Saudi Arabia berapa banyak jamaah haji? Ya kan? Dengan kalau saya mengatakan kedok mungkin itu ya, mungkin saru ya, tapi dengan dasar peribadatan yang selain spiritual Nusantara, dan ini lebih baik daripada nilai spiritual Nusantara. Nah, padahal Indonesia tanpa itu semua masuk, Indonesia dulu sudah Gemah, Ripah, Loh Jinawi, Kertotototur, Raharjo, Kala Majapahit, dan sebelum Majapahit Indonesia terjajah ini setelah runtuhnya Majapahit. Jadi intinya kita harus kembali kepada jati diri bangsa. Saya rasa demikian Mas Budi. Nggih, matur nuwun Mbah, kula mun terang niki sedaya atas penjelasannya panjenengan. Semoga nggih kaum milenial di luaran sana niku mau kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Oke, mugi-mugi Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Matur nuwun.